Hai Super Friends, balik lagi bersama saya Nanda di sini. Nah, kali ini nih saya akan membawakan konten yang sedikit berbeda gitu kan. Biasanya kita selalu ngobrolin seputar komunitas gitu kan. Biasanya kita selalu ada di segmen ospek gitu yang pastinya ngebahas komunitas-komunitas dari segi apapun itu. Nah, sekarang saya akan membawakan sesuatu yang sedikit berbeda yang pastinya bikin kalian pengen banget untuk nonton terus, pengen banget untuk pantengin terus nih. Kira-kira apa sih nih yang bakal saya obrolin, karena saya akan membahas lifestyle dari seseorang yang udah hadir bersama saya di sini, seorang perempuan cantik banget. Dia adalah seorang konten kreator juga gitu. Nah, kalian pasti penasaran banget, pengen langsung kenalan. Yuk, langsung aja kenalan sama Nur Selvia Aprilia alias April. Hai, April dada-dada dulu dong buat Super Friends di rumah. Karena hari ini kita bakal ngebawain konten yang sedikit berbeda nih guys. Kita bakal sedikit, ya pembahasannya akan sedikit mengarah ke kehidupan April sehari-hari gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang gitu ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita tanya dulu kabar April kayak gimana. April apa kabar nih kira-kira hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya apa sih April? Kerja sekarang. Kerja di mana tuh? Kerja di Mojo Sky. Mojo Sky itu di mana? Di Ekolos Lipo Plaza. Di mana itu? Bogor. Masih di Bogor juga? Iya, di Bogor. Oke, nah sekarang nih setelah April udah ngasih tahu apa-apa aja kegiatannya gitu, kita bakal ngebahas langsung aja nih ya ke lifestyle dia. Kita tanya yang seperti saya bilang tadi, dia adalah seorang konten kreator. Kita tanya aja nih kira-kira konten apa yang biasanya April suka bikin, dan apa sih yang bikin dia sampai banyak gitu followersnya di salah satu kontennya apa, TikTok ya, dia suka bikin di TikTok gitu. Kita langsung ngobrol aja. Pril, kamu sebagai seorang konten kreator biasanya konten apa sih yang suka April bikin? Kok yang lagi viral aja gue bikin. Yang lagi viral? Iya. Yang joget-joget itu? Iya, Atau mungkin yang lip-sync itu, yang dubbing itu? bener banget tuh. Itu kira-kira apa yang bikin si penonton tuh betah gitu untuk nontonin konten April? Gue juga Apa yang kurang tahu bikin sih. apa yang bikin konten April tuh beda gitu dari konten-konten yang lain? Karena yang kita tahu konten-konten TikTok biasanya yang sekarang tuh kalau nggak alay-alay, bukan alay kayak gimana, maksudnya seperti yang kita tahu ya, kadang anak-anak SMP juga kan zaman sekarang udah banyak yang main TikTok gitu. Dan menurut gue itu nggak sama sekali pada tempatnya banget. Nah, kira-kira apa nih yang bikin konten April tuh beda gitu dari yang lain sampai dapetin banyak followers kayak gitu? Ya gue juga gak nyangka kalau followers gue bakal banyak gitu juga kan. Gue awal followers banyak tuh bikin konten-konten gak jelas gitu. Dan makin kesini makin banyak followersnya. Gak jelasnya tuh yang kayak gimana? Kayak bikin konten kayak joget-joget begitu. Oh ya, berarti awalnya dari situ. Awalnya dari joget-joget itu. Iya, awal dari situ. Oke, nah ngobrol-ngobrol soal followers dan soal konten gitu ya, pasti yang di rumah udah pada penasaran banget nih. Kira-kira April sendiri dari kontennya di TikTok ini udah pernah dapet penghasilan belum? Belum sih, kalau masalah penghasilan belum. Oh belum. Emang kalau misalkan di TikTok itu kita mau dapet penghasilan dari live streaming tuh minimal followersnya harus berapa dulu sih? Kalau setahu gue sih perlu 1 M ke atas baru tuh dapat penghasilan. Oh harus 1 juta ke atas dulu. Oh oke. Nah apa ya maksudnya apa yang bikin April kira-kira bakal berkonten apa lagi nih supaya ngejar angka 1 juta itu tuh? Kan setelah lu joget-joget, setelah lu dubbing gitu kan, yang nanti juga kita pasti bakal tampilin buat teman-teman Super Friends di rumah. Setelah joget-joget dan dubbing suara itu, kira-kira apalagi nih konten-konten ke depannya yang bakal April bikin supaya followersnya sampai 1 juta gitu, supaya dapat penghasilan intinya. Kalau masalah konten apa aja sih Kak? Soalnya gue kalau bikin, kalau lagi banyak-banyak yang banyak-banyak yang viral-viral baru gue ikutin supaya naik lagi followers gue. Iya itu maksudnya itu harus ngikutin pasar kah gitu supaya dapat banyak viewers, atau kita bikin yang agak sedikit alay kah atau yang sedikit gimana gitu, maksudnya yang harus lu bikin di konten itu tuh apa gitu maksudnya? Ya mungkin dari goyangannya itu kan. Oke. Ya pasti April biasanya viewersnya banyaknya cowok. Nah,
Banyak yang, Bener banget, bener. oke. Kamu kan suka live juga nih di TikTok gitu. Itu biasanya jam berapa tuh mulai live dan kira-kira apa sih komentar-komentar yang paling sering April denger nih kalau pada saat April lagi live? Gue kalau live mulai itu dari jam 2 malam sampai sampai jam 5 kan. Kebanyakan komen selalu bilang, "Hai tante," selalu bilang begitu ke gue. Oh, oke. Jadi ya maksudnya hai tante, entah mereka ngeledek gitu kan, apa entah mereka emang SKSD. Biasanya cowok kan emang kayak gitu. Nah, maksudnya biasanya kalau misalkan pada saat lagi live jam 2 malam itu sampai jam berapa tuh kira-kira? Apakah nunggu viewersnya sedikit dulu atau emang gue udah ngantuk, udah males gitu langsung matiin aja gitu. Padahal viewersnya lagi rame. Rata-rata gue kalau nge-live di TikTok itu sampai jam 5 subuh. Aktif tuh, ngomong terus tuh. Aktif. Kadang liat diem-diem gitu sambil ngerokok gitu. Oh gitu. Biasanya apa pertanyaan yang paling sering mereka tanyain? Kalau tadi kan masalah ngegodain ya. Biasanya yang paling sering diucapin ke April itu adalah hai tante gitu. Nah, kalau misalkan masuk ke pertanyaan gitu kan kadang mereka ada juga yang pengen kenal sama April jauh lebih dalam gitu kan. Kira-kira nanya itu lagi di mana tuh April atau enggak apa gitu kan kita nggak tahu. Biasanya apa pertanyaan yang paling sering April dengar pada saat April lagi live? Kebanyakan sih kebanyakan sih kalau itu bentar dulu. Kebanyakan kalau yang komen selalu bilang asal mana, bilang itu kan. Boleh kenalan tidak, selalu bilang ada yang kayak gitu. Oke, jadi mereka lebih kepada emang pengen lebih deket aja gitu ya sama April ya. Nah, April dari sekian banyaknya aplikasi gitu ya, nggak hanya TikTok gitu. Ada aplikasi, yang sekarang lagi rame itu ada Bigo, ada Miko dan yang lain-lain gitu. Kenapa April milih untuk tetap konsisten bikin konten di TikTok? Gak ada tertariknya sama aplikasi lain. Dia tertariknya sama TikTok aja. Oh gitu. Apa karena April udah banyak followers kah di TikTok gitu, mempertahankan followers gitu, atau misalnya April ada nggak sih cita-cita ke depan pengen, atau bukan cita-cita ya, lebih kayak kepada planning gitu. April udah planning nggak sih ke depan untuk bikin kayak akun di yang tadi saya bilang ada di Bigo, ada di Miko gitu kan, seperti yang kita tahu akun-akun kayak gitu kan biasanya emang untuk orang-orang yang suka live streaming gitu, mereka pengen jadi host. Nah kira-kira April sendiri mau nggak nantinya bikin konten di aplikasi lain selain TikTok? Gue sih udah punya niatan buat punya aplikasi Bigo Lab gitu-gitu. Kapan tuh terrealisasinya kira-kira? Rahasia deh, rahasia. Nanti ada, pasti ada. Oh, oke. Nah, Super Friends, sebelum ngobrol jauh lebih panjang, kayaknya kita break dulu sebentar karena kita mau ngopi-ngopi dulu nih. Saya juga mau ke kamar mandi dulu sebentar. Jangan kemana-mana Super Friends, pantengin terus sampai habis. Hai, yes, masih balik lagi bersama saya Nanda di sini. Nah, masih ngobrolin juga seputar lifestyle-nya April. Kalau misalkan tadi di segmen pertama itu kita mungkin pertanyaannya hanya yang standar-standar aja gitu kan. Nah, sekarang udah masuk segmen 2, mungkin yang di rumah juga pada penasaran nih gitu kan. Selain tadi pertanyaan-pertanyaan yang biasa ngegoda-godain aja gitu kan. Nah, yang gue tahu di di TikTok itu atau mungkin di aplikasi manapun, kalau misalkan ada cewek live di atas jam 2, misalnya nih ya pikiran laki-laki gitu, gimana sih ya kan, otak-otakannya pasti eh 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 BO yuk, kalau enggak misalnya ngerum yuk, kalau enggak apalah gitu, bahasa-bahasa mereka gitu. Biasanya itu adalah salah satu pertanyaan paling cepat di kepala cowok ngelihat cewek cakep live streaming di atas jam 2 gitu. Suka ada nggak yang nanya kayak gitu? Banyak banget sih yang kayak gitu, Kak. Ke gue juga kadang suka open berapa, belum begitu kan ke gue. BO enggak, belum begitu kata gue teh. Kadang gue jawab gini, open aja selalu sama kambing sana. Kan gue jawab begitu. Tapi kalau misalkan ada yang minta nomor gitu kan, maksudnya kayak misalnya nih cowok-cowok tuh kan biasanya tuh awalnya mungkin emang mereka cuman yang sekedar kayak sosok stay cool gitu kan, maksudnya mereka nggak pengen yang langsung nunjukin BOU gitu. Misalnya mereka ada yang terang-terangan pas lu lagi live nih gitu kan, boleh minta WA-nya nggak, kalau nggak apa. Nah nanti setelah di WA diolah tuh sama dia. Biasanya gimana tuh respon April?
Gak ada sih kalau yang minta WA, nggak ada, nggak Nggak pernah. ada, nggak ada yang berani ya, nggak ada yang berani, lu pada cupu semuanya. Kalau misalkan di IG gitu atau enggak misalnya di sosmed yang lain gitu ya. Biasanya kan ada aja tinggal di mana atau enggak kerja di mana gitu. Mereka biasanya pengen jauh lebih dalam gitu nanyanya sama April. Kira-kira respon April sendiri nih kalau misalkan pada saat lagi live kan ada cewek-cewek yang jutek, ih so asik lu atau enggak so kenal lu, ada yang kayak gitu. April sendiri responnya biasanya gimana sih kalau misalkan lagi live gitu kan, terus lu ya kita katakanlah fans gitu ya ngadepin fans-fansnya April, kira-kira April sendiri gimana sih, apakah tetap ramah ataukah misalnya bisa tiba-tiba jadi yang galak gitu kan, ih apaan sih lu yang gue bilang sebelumnya gitu, kira-kira April sendiri gimana responnya? Kalau yang masalah kayak gitu gue nggak pernah respon gue. Jarang gue respon kalau yang kayak begitu. Paling kebanyakan dia langsung DM, kebanyakannya. DM minta nomor gue, alamat rumah lah, kata gue mau ngirim paket mas. Gue selalu jawab kayak gitu. Oke. Nah, April sendiri balik lagi ya. Tadi dia kerja di Mojo Sky katanya. Nah, Mojo Sky itu kan setahu gue tuh kan restoran, kafe gitu yang bukanya sampai jam 12 malam ke atas. Enggak. Ya jam 12 malam atau jam 1 lah paling mentok gitu. Nah, lu sendiri masih tinggal di rumah, ngekos? Tinggal di rumah. Masih tinggal di rumah. Apa sih tanggapan orang tua biasanya gitu kan? Biasanya kalau misalkan orang tua nih ngeliat anak cewek gitu, pulang di atas jam 12 malam, apalagi misalnya lu cabut dulu, lu nggak mungkin kan? Maksudnya gua pun balik gawe jarang banget langsung balik ke rumah. Kalau misalkan April sendiri gitu, maksudnya ya pulang-pulang, cuman maksudnya balik gawe entah gua makan dulu atau gua ngopi dulu gitu. Untungnya nyokap itu masih welcome. Kalau misalkan April sendiri nih gitu, kadang suka ada nggak sih komentar dari keluarga atau dari tetangga gitu misalnya yang bilang, ih nih cewek balik di atas jam 12 malam gitu. Suka ada nggak sih komentar-komentar miring kayak gitu? Banyak banget sih kalau masalah tetangga mah lebih banyak ya. Cuman gue nggak pernah ngerespon tetangga mau ngomong apa juga gitu kan. Masing-masing aja sih hidup gue. Lu ngapain ribet ngurusin hidup gue gitu kan. Gue selalu ngebilang kayak gitu. Nyokap gue aja kalau gue mau balik apa enggaknya biasa aja tuh, nggak terlalu terlalu apa ya, Nggak repot gitu ya, nggak riweh gitu. nggak terlalu mempertanyakan anaknya di mana, cuman apa ya, nelpon lah gitu, nggak pulang atau apa, paling gitu doang. Oh oke. Nah, April sendiri ini udah punya cowok belum sih? Udah punya pacar belum? Disebut punya sih. Wah, punya sih. berarti berarti punya sih, berarti seakan-akan dia masih ya udah kalau ada yang mau deket mah iya gitu, tau gak? Enggak, oke, gue punya pacar, emang gue punya pacar, cuman ya masa sih kita harus sombong ke orang, memperbanyak pertemanan gitu. Oh iya, kalau misalkan yang mau berteman sih nggak apa-apa gitu ya, berteman ya. Berteman lah, berlebih jangan. Nah, oke. Kalau misalnya berteman yang ngajakin cabut gitu, ngajakin makan, entah ngajakin karaoke misalnya gitu, entah atau ngajakin nemenin minum yuk gitu. Selagi perut gue kenyang. Selagi mau gitu ya, selagi mau mah gas tuh, berarti gas, gengs. Nanti kita promoin juga nih sosmednya April biar kalian juga bisa jauh lebih deket kenal sama April. Nah, April, kalau misalkan tadi gue udah nanya soal komentar keluarga. Sekarang komentar cowok April nih. Lu kan sering live di TikTok, banyak juga mungkin yang BO gitu, ngajakin BO apa segala macam gitu kan. Ya kira-kira gimana sih komentar dia gitu kan, entah dia cemburu atau dia marah atau dia tetap support, kira-kira gimana respon si cowok April? Enggak sih, cowok gue yang sekarang biasa aja, itu nggak responnya. Jadi lu mau lakukan apa aja pun nggak apa-apa, asalkan lu bisa jaga diri baik-baik. Oh gitu, jaga diri gengs. Asalkan kita bisa jaga diri baik-baik katanya, selebihnya terserah April. Bener kan? Bener kan? Selebihnya gimana sih April, yang penting kan dia udah berpesan gitu kan. Nah April, ngomongin seputar sosmed gitu ya, ngomongin seputar tadi TikTok apa segala macem gitu kan. Nah yang gue lihat di TikTok lu itu juga ada foto-foto atau beberapa video yang lu lagi hunting foto gitu, lu juga suka dunia modeling atau gimana sih? Iya, gue kalau misal ada sih dunia modeling juga. Cuman fotografer pribadi juga ya, bukan orang lain, beda. Fotografer pribadi, oke.
Otak gua kenapa sih? Enggak, pribadinya bukan pribadi apa-apa ya, bukan macam-macam ini. Agak, oh ya, oke, enggak, maksudnya teman gitu kan, Teman sih, teman. masih teman juga. Oh, oke, kirain maksudnya April kan biasanya kan setelah dengan image lu yang di TikTok sering ditawarin kayak gitu kan, kirain fotografernya juga yang gimana Enggak gitu. lah, Oh enggak. enggak. Ya Allah, otak gua udah traveling banget kemana-mana. Oke, April, biasanya suka ngabisin waktu berapa lama sih kalau bikin konten di TikTok? Balik lagi ke konten ya. Kira-kira berapa lama ngabisin waktunya di TikTok? Perkiraan paling lama 3 jam. Itu bisa menghasilkan berapa konten? Satu konten doang? 3. Oh, oke, jadi satu konten itu 1 jam. Masih dengan yang joget-joget itu? Iya, cuman kadang beda juga, beda konten, beda musik gitu. Oh, gitu. Oke, kayaknya udah cukup ya ngobrolin soal seputar konten TikTok dan lain-lain. Gue pengen nanya April, kayaknya jauh lebih dalam nih gitu. April sendiri balik lagi ya tadi ngomongin soal kerjaan dia yang pulang di atas jam 12 malam itu karena gue masih penasaran gitu. Nah, kira-kira di dunianya April yang seperti itu gitu, April sendiri menikmati nggak sih? April sendiri enjoy nggak sih? Atau misalnya gue tuh butuh kerja gitu, terus adanya kerjaan kayak gitu, jadi ya udah mau nggak mau, lebih ke mau nggak mau atau emang lu enjoy gitu, atau emang lu sebenarnya nolak gitu batin lu, tahu kayak gimana sih, Pril? Enggak sih, emang pekerjaan gue dari dulu juga kayak gitu ya, dunia malam terus, kerja gue terus. Jadi lebih ke enjoy aja ya April mah ya. April mah lebih ke lebih ke happy aja dia mah, nggak ada tekanan sama sekali. Tapi bagusnya keluarganya si April juga maksudnya ya yang penting lu bisa jaga diri gitu kan. Nah, kalau misalkan di kerjaan yang sekarang nih gitu, seperti yang kita tahu gitu kan, namanya di tempat kafe atau di restoran gitu, apalagi bukannya di atas jam 10 malam gitu kan. Maksudnya bukan buka di atas jam 10 malam, tapi sampai di atas jam 10 malam. Itu biasanya tuh kebanyakan tamunya tuh kalau nggak bapak-bapak, engko-engko Cina gitu kan. Ya gedes-gedes gitu kan ibaratnya gitu. Gaduns guys. Dia Kira-kira kan suami orang. laki orang cuy, itu enggak benar, itu sering banget karena gue juga dulu sempat kerja di salah satu klub di daerah Bogor. Nah, emang iya gitu, bener banget yang namanya tamu-tamu kayak gitu tuh kan ya biasanya entah dia laki orang atau dia duda, entah dia baru mau 40 harian cucunya, ada aja gitu tapi masih pede ngegodain cewek muda gitu. Nah, April sendiri kira-kira gimana sih proteksi diri lu sendiri gitu, maksudnya bukan proteksi banget ya, maksudnya gimana sih cara lu menyikapi tamu yang misalnya abis pulang kerja kemana, ada acara nggak, yang kayak gitu-gitu gitu, ngerti nggak sih? Lu sendiri gimana sih responnya, April? Kalau gue sih, gue lebih baik melayani di dalam pekerjaan aja. Kalau misalkan di luar beda lagi. Oh gitu, tapi kantongnya tebal gimana, April? Ya itu beda lah, itu urusan belakang. Berarti oke, enggak maksudnya ya welcome aja gitu selagi tebal mah gitu ya. Ya kita mah nggak munafik ya. Zaman sekarang cuy, apa-apa pasti jatuhnya ke uang lagi. Pasti tetap aja kita mau kemana-mana, sampai kita mau pipis saya sekarang kan bayar gitu kasarnya gitu kan. Jadi oke, boleh gue tarik kesimpulan bahwa April ya gimana tamunya gitu kan, misalnya ya udah ayo kamu mau beli apa, mau beli ini, lebih ngelihat ke kantong aja kita mah, bener gak sih? Ya Iya kan? benar banget, benar. Bodoh amat mau lu laki orang kek gitu kan, kasarnya mau lu udah lagi 40 harian cucu lu kek gitu, cucu lu baru lahir gitu misalnya, kita mah lebih ke realita aja, bener gak sih? Benar. Oke guys, bakal balik lagi di segmen ketiga guys. Gue capek banget, mau minum dulu. Jangan kemana-mana, pantengin terus ya. Kita masih bakal ngorek-ngorek soal April. Masih di seputar lifestyle-nya April semuanya. Nah, mudah-mudahan kalian juga masih betah dong nontonin, karena kita belum beres nih. Obrolan belum hanya sampai yang tadi seputar TikTok doang gitu. Setelah kita ngobrolin soal konten TikTok, setelah kita ngobrolin soal modeling juga, kira-kira pertanyaan kalian nih yang ada di pikiran kalian gitu ya. Gue mewakili kalian,
April sendiri hobinya tuh apa sih, kesenangannya apa sih gitu? Maksudnya apa yang paling bikin lu seneng gitu ngelakuin sesuatu itu? Lu hobinya apaan sih, Pril? Mabok gue. Oh, bener. Minum, gengs. Mabok dia. Oh, langsung ada yang ngajakin beli. Oh, bener ya. Abis ini yang seger-seger. Tadi pada saat lagi break itu sempat ada yang nyeletukin, ada yang mau beliin soju katanya. Nah, Pril, oke, hobinya mabok. Berarti lu sendiri nggak ada keluhan ya gitu, maksudnya pada saat lagi ngejalanin kerjaan yang mungkin emang mengharuskan lu untuk minum gitu kan? Nggak ada sih. Pernah nggak mabok yang sampai bener-bener tepar gitu, jomplang, entah dia tepar di sofa atau dia sampai muntah ke baju orang gitu kan? Pernah nggak sih sampai yang skip gitu, ngelos gitu? Pernah nggak? Sering kalau kayak gitu. Tapi cuman kalau masalah muntah di baju orang nggak pernah. Itu biasanya siapa yang ngasuh tuh? Nggak mungkin soalnya dia mabok gitu. Orang nggak ada yang orang nggak ada yang nggak peduli, itu nggak mungkin. Apalagi biasanya perempuan. Kalau emang otak-otaknya si laki-laki brengsek itu di luar sana itu biasanya, ih ini cewek udah skip nih, sabi kali gitu. Tau gak sih lu kayak lebih ke, iya ya udah yuk ayo aku anterin pulang yuk, ya speak aja gitu. Modus aja gitu kan. Lu sendiri pernah nggak menghadapi orang yang ngasuh lu tapi ujung-ujungnya malah menjerumuskan lu gitu? Pernah nggak kayak gitu? Kalau kayak gitu enggak sih Kak, paling gue kalau udah skip, udah tepar parah, syukurnya tuh udah anterin pulang nyampe rumah. Selalu tuh ya? Selalu nyampe rumah. Selalu. Kalau sama cowok sendiri beda cerita. Beda cerita. Kalau sama cowok sendiri beda cerita. Oke. Tapi kan maksudnya pada saat lu lagi skip itu lu nggak sadar gitu kan? Entah lu digrepe kek, entah misalnya lu lagi, iya kan? Kan kebanyakan kayak gitu. Bener, Maksudnya cewek gitu yang kelihatannya kayak udah yang brok gitu. Biasanya tuh jadi sorotan para buaya-buaya gitu, bener gak sih? Jadi kayak lebih, yaudah ya yuk aku anterin pulang, sambil ngerangkul sambil dikit kan gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah sih ada, cuman anehnya diri gue tuh kalau gue udah skip, kalau ada orang yang nakal tuh gue malah berontak, malah gue lawan. Malah jadi galak. Malah lebih galak lagi. Oh oke. Nah lu berarti hati-hati ntar kalau misalkan sewaktu-waktu ketemu sama April, kita lagi pada minum bareng, hati-hati. Kalau April udah, dia bukan hanya yang tek gitu, tapi dia masih enggak gitu. Oh oke. Kalau misalkan tadi katanya sama cowoknya beda cerita. Emang biasanya kalau sama cowok lu ngapain setelah lu mabok? Setelah lu minum gitu kan? Beraktivitas lah. Oyo dulunya. Lah. Beda lagi lah, bukan gak di oyo doang, beda aktivitas. Beraktivitas, gengs. Oke, berarti ya yang tadi gue bilang dong, entah Oyo atau Red Doors gitu kan? Ya benar. makanya langsung nih, yang pada belakang. Makanya harus punya kos-kosan pribadi. Oh iya, lebih leluasa, betul ya. Tapi kalau lagi enak-enaknya kita digedor, extend. Saya tahu. Oke, berarti maksudnya kalau udah sama cowok lu nih gitu kan, lu kayak jadi lebih leluasa aja gitu kan, mau ngapain juga. Tapi kalau misalkan sama orang lain kan gak mungkin juga, maksudnya lu juga nggak mungkin tahu gitu, entah pada saat lu skip lu diapain gitu kan, kita nggak tahu. Cuman bagusnya dia, katanya sih dia tadi bilangnya dia masih bisa berontak lah gitu, dia masih bisa, oke, masih ada proteksi untuk diri dia sendiri. Kalau misalkan nih posisinya gua balik, cowok lu yang mabok parah, terus dia, ya kita nggak menutup kemungkinan namanya laki, bener nggak sih? Biasanya ngelihat cewek juga, walaupun ada ceweknya di sampingnya nih, biasanya kan matanya kan kesini nih set. Terus udah gitu ada cewek yang kurus, tinggi ya kan, kutilang darat pokoknya gitulah ya. Biasanya lebih kayak yang wah gitu. Terus udah gitu pada saat cowok lu lagi mabok gitu, lu sendiri pernah nggak ngelihat cowok lu itu godain cewek atau mungkin gelandangan sama cewek pada saat cowok lu nya yang lagi mabok?
Sering banget sih kak itu, tapi cuman bukan cowok gue yang sekarang ya. Kalau itu ibaratkan ke mantan-mantan gue dulu, kebanyakan di situ posisi ada gue, dia mabuk, tapi dia malah peluk-peluk sama orang gitu kan, sama cewek. Gimana sih rasa perasaan lu sebagai cewek? Apa yang lu lakuin biasanya tuh setelah itu tuh? Ya gue tinggalin, Berantem? gue tinggalin dulu. Besok berantemnya pas sadar. Biasanya kan berantemnya tuh setelah ini ya, gue mau cerita sedikit. Jadi dulu tuh gue punya pengalaman. Gue ngeliat ini beneran guys. Ini jadi dulu mantan gue mabok juga April sama pernah. Terus dia gelendotan aja gitu sama cowok. Tapi sama cowok sama cewek sorry. Selalu bukan. Dia gelendotan aja sama cewek gitu kan. Terus ya karena maksudnya bukan sih gue mau kayak gimana ya. Cuman gue tipikalnya bebas aja gitu, bodo amat. Dia ngajakin gue ke kamar. Cuman gue nggak mau gitu, gue males. Terus dia ngomong kayak gini, ya udah kalau kamu nggak mau, aku ya dia pakai aplikasi gitu kan, pakai micet gitu. Ya udah gue nyari cewek di micet kalau lu nggak mau. Ya udah sono gue beliin kondom. Gitu, tapi emang bener. Enggak, emang bener. Jadi maksudnya ya gue sama mantan gue yang itu juga maksudnya nggak yang begitu serius gitu, ngerti nggak sih lu? Yang iseng-iseng doang gitu, yang biasa aja gitu. Jadi ya udah duitnya jalan gitu waktu pacaran gitu kan. Enggak, gue nggak minta, cuman yang namanya cowok lebih kayak yang bro-broan aja gitu. Aku kirim makan, langsung kayak gitu tau gak lu. Jadi kalau gue ngadepin mantan gue yang kayak gitu tuh ya, yang suka gelendotan sama cowok lagi ya, yang suka gelendotan sama cewek gitu pada saat ada ceweknya padahal gitu. Bodo amat gitu, gua minum gitu kan, joget-joget gitu gua. Ya si cowoknya itu mau sama cewek ya bodo amat, malah gua fasilitasin lagi. Kasarnya kan gua ngasih kondom. Yang kayak gitu-gitu. April sendiri pernah ngasih punya pengalaman kayak gua tadi? Punya, cuman kita beda cerita kak. Kalau Gimana tuh? dia nggak jujur sama gue kan. Dia bilangnya libur nih kan, hari libur tuh. Gue tanya di mana yang bang itu kan. Aku di rumah, aku lagi nggak enak badan. Gue dapat kompromi apa sih? Dapat bisikan lah ibaratkan gitu kan dari teman-temannya mereka. Katanya, Pril, cowok lu kan ada di sini gitu. Oh iya, bilang gitu kan. Selalu banyak banyak matel, Nah, gengs. udah gitu adalah salah satu temen dia, udah bener-bener temen dia deket banget sama gue pun deket kan. Dia bilang, Pril, cowok lu ada di hotel. Kata gue, lah ngapain, kata gue gitu kan. Dia bilangnya sakit loh di rumah. Silaturahmi dong. Ada di hotel ngapain, meeting? Wah ya Gue Allah, tanya meeting. dong, gue datengin tuh si hotel itu kan. Gue gak sebutin lah nama hotelnya. Gue datengin, gue tanya ke resepsionis. Gue kagok banget ngomong kayak gitu ya. Pokoknya gue datengin, gue tanyain atas nama cowok gue kan. Bener tuh, gue ketok, gue alasan apa? Housekeeping, gue bilang gitu kan. Oh, Gue iya, bilang, iya. housekeeping. Terus. Pas dibuka lagi pada telanjang. Ih, Itu bener-bener sakit banget itu. Itu yang bikin gue trauma ya. Itu yang bikin gue trauma. Udah lain cerita ya. Apa? Keadaan mantan gue udah pakai celana pendek, pakai kaos dalam doang kan. Si ceweknya udah di Hai, kalian lagi olahraga ya? Gitu tau gak sih lu? Pokoknya itu yang buat gue trauma buat mengenal cowok lagi kan. Dulu tuh sempet gue mati rasa lah gitu. Oke. Sempat mati rasa kan gue gara-gara itu. Gue berapa lama gue nggak pacaran, akhirnya adalah cowok yang sekarang kan. Dia bisa buka hati gue dan ngasih kepercayaan ke gue. Cuman gue belum ngasih sepenuhnya lah kepercayaan gue, karena pada saat trauma gue pun belum bener-bener hilang gitu kak. Oke. Oh, enggak, Pril, maksudnya tadi lu bilang lu mati rasa. Gua kira mati rasa lu itu, mati rasa sama cowok itu lebih ke ya udah gua disakitin sama cowok mulu, gua mau cewek aja gitu. Karena Sempet gue pemikiran kayak gitu ada. Sempet. Oke. Sampai gue bilang menarik nih. sampai gue Terus. bilang ke nyokap gue gini, Bu, teteh mah capek bilang gitu kan, pacaran sama cowok disakitin mulu. Gue bilang gitu. Ya udahlah, teteh mau pacaran sama cewek lagi aja, kalau nggak buci. Aku bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Emang lu tahu buci apaan? Tahu dia. Oh, dia tahu. Oke, lah. baiklah. Terus. Nah, respon nyokap gue, naon sih, pakai bahasa Sunda kan, namanya orang Sunda kan. Naon sih, kayak udah nggak kayak apa sih? Udah nggak ada cowok lain aja, bang gitu. Oh, kayak udah gak ada cowok lain aja gitu. Oh, oke. Enggak, soalnya ada nih mau cerita lagi sedikit pengalaman gua.
Pengalaman gue bego-bego soalnya beneran deh, blow-on banget. Jadi dulu waktu pada saat gue lagi ya masih zaman sekolah, ini udah lama banget. Dia mati rasa juga sama yang namanya cowok gitu. Terus udah gitu dia disakitin mulu, entah dia ngerasa mungkin dia apa ya, kayak gue kenapa sih tiap kali gue jatuh cinta sama cowok tuh gue begini-gini mulu gitu ujungnya. Nah dulu waktu zaman gue sekolah itu dia suka sama salah satu teman sekelas gue, cewek. Dia suka sama cewek lagi. Terus awal-awal ya gitu mungkin karena rasa trauma dia gitu kan. Dia suka lagi sama tuh cewek. Terus awal-awal dia masih nutupin gitu. Kesini. Ya kayak kita mulai ngelihat perubahan dia. Dia mulai potong rambut pendek. Terus ini serius beneran. Dia mulai potong rambut pendek. Terus udah gitu yang tadinya suka sama kita nongkrong di kantin. Tiba-tiba jadi cabut keluar sekolah gitu. Ya laki gitu, jadi kayak laki banget gitu kan. Gimana sih? Ini posisinya yang merasakannya tuh si cewek yang sakit hati ini. Terus ya udah jadi dia jadi kayak merubah diri dia menjadi laki-laki. Gua tanya alasannya apa, karena dia bilang gua nggak mau lagi ngedenger ada yang namanya perempuan disakitin lagi, kata dia gitu. Emang maksudnya ya omongannya bagus, cuman cara dia berpikir kayaknya harus sedikit, cara dia merubah gayanya tuh kayaknya harus sedikit dibenerin, karena biar gimana pun kan dia perempuan gitu kan. Ya, tapi kebanyakan sekarang zaman-zamannya pada belok kak. Iya. Ya kan? Iya, itu ya kita terbuka aja ya, itu nggak menutup kemungkinan banget gitu loh. Bahkan mungkin di lingkungan sekitar kita, di lingkungan teman-teman di rumah juga mungkin banyak banget yang ngeliat kayak gitu, dan sampai akhirnya gitu ya, dari zaman gua sekolah gua kaget ngeliat yang kayak gitu, sampai akhirnya gue yang wah bodo amat gitu kan, kayak yang udah biasa aja gitu, gimana sih. Jadi ya udahlah gitu kan, emang begini adanya, toh itu hidup mereka. Ya kan suka-suka mereka aja gitu kan, mau mereka kayak gimana juga. Kalau gue sih lebih yang terbuka aja, lebih open aja. Nah, Pril, kita ngomong lagi soal lifestyle lu nih, alias keseharian April, kehidupannya April gitu kan. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal konten, ngobrolin soal modeling, ngobrolin sampai ke BO, ngobrolin cowok yang gelendotan sama ceweknya gitu kan, sama cewek lain gitu kan. Terus udah gitu sampai ngomongin keluarga, sampai ngomongin respon cowoknya sendiri. Kira-kira nih Pril, kalau misalkan ditanya gitu, pengen nggak April bosen nggak sih sebenarnya bikin konten di TikTok dengan komen yang selalu miring gitu? Bosen nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Biasa aja gitu. Biasa aja. Lu mulai konten dari tahun berapa sih? Konten dari tahun 2000. TikTok tuh adanya kapan sih? 2012. 2000 berapa? 2012. 2000 berapa? 12 kalau nggak salah. Iya 2012. Ih anjir udah lama juga ya. Dari 2012. Ya 2012 ya benar, zamannya Bowo yang ganteng Oh gitu. iya bener. Oh si Bowo kemana ya? Dia udah glowing dia. Masa sih? Ganteng parah sekarang dia. Oh, sama enggak, soalnya gue tahu TikTok itu semenjak ada si Bowo dan si Cimoy. Itu ya kan? Itu tahun 2012 kak. Oh, gila udah lama banget. Itu sekarang kabar-kabar mereka kayak gimana ya? Parah banget ya. Lu ngikutin gak sih akun mereka di TikTok? Masih ada gak sih akun mereka di TikTok? Kalau setahu gue yang ada cuman Cimoy doang deh. Oh, Cimoy masih ada? Ya Cimoy. Kayak gimana sih dia sekarang? Mudah-mudahan Cimoy nonton ya. Cimoy sekarang Hai, Cimoy. bagi gue Cimoy sekarang bagus kak. Dia lebih glow up banget deh. Oh iya, dulu kan dia dibully banget. Tapi sekarang kalau misalkan dia udah naik, udah glowing, ya itu keren banget sih menurut Tapi masih ada TikTok. Dia komen-komenan yang mirip. Pasti masih ada. Nah kalau misalkan lu sendiri berarti lu sendiri terbuka aja gitu ya, lu open aja gitu kan, bodo amat mau orang masih komentar miring kayak gitu soal gua gitu kan. Oke. Namanya netizen kan? Iya bener banget. Nah kita bakal ngobrol lagi nih di segmen yang terakhir nantinya, dan nanti juga kita bakal ngeliat nih penampilan April nyanyi. Tadi gak sempat gue singgung, penasaran kan April nyanyi kayak gimana, dia bisa nyanyi ternyata gengs. Nanti bakal kita lihat di segmen yang terakhir, jangan kemana-mana, tetap nonton terus Lifestyle with April. Hai, masih di Lifestyle, masih bareng April dan Anda juga nih. Nah kan tadi kan kita udah banyak banget ngobrol nih soal ya seputar kehidupannya April gitu kan. Soal aktivitas, soal kerjaan, dan soal
komentar-komentar juga gitu kan dari orang-orang terdekatnya April. April, ngomong-ngomongin soal hobi lu yang tadi lu bilang mabok gitu kan. Minuman apa sih emang yang paling lu suka tuh sebenarnya? Apa yang menjadi favorit lu gitu? Cap orang tua. Ah, Cap orang tua banget. orang tua, oke kan sekarang kan yang lagi ngetrennya tuh kawa-kawa ya, Amer gitu kan ya. Kenapa? Kenapa pengennya orang tua? Kenapa? Emang rasanya apa sih yang beda? Kalau gue sih lebih suka jujur ya, lebih suka kawa-kawa sebenarnya gitu. Karena dia masih ada pang-pangnya. Kalau Amer, kalau OT terlalu manis gitu gak sih? Kayak terlalu manis gitu sih. Kalau kawa-kawa engasnya terlalu tinggi, Kak. Kalau kawa-kawa engasnya terlalu tinggi. Wah, kalau masa sih? Ini gue pengen nanya juga sekalian kenapa ya orang-orang kalau ngamer gitu bawaannya engas aja gitu ya. Gue boro-boro dah. Enggak, kalau gua kalau misalkan minum Amer ya, kalau engas tuh bawaan kalau lagi sama cowok gua gitu. Engas. Angin. Oh oke, berarti sukanya Amernya cap orang tua gitu. Apa minuman yang paling lu benci? Gue benci paling ciu sih, Kak. Ciu. Kas-kas bawah ya. Kenapa benci? Apa pernah ada pengalaman yang buruk kah soal ciu atau Buruk apa? banget, gue pernah berpengalaman gue sehabis minum ciu ya. Gue masuk rumah sakit. Oke. Gue koma 3 hari. Wah, gokil nggak lo? Dia minum ciu 3 hari. Oke, terus? Gue terus muntah darah tuh nggak? Muntah darah sampai alat masuk ke badan gue kan. Pas sadar abis koma gue nggak sadar apa-apa, skip parah tuh nggak, lupa ingatan pokoknya itu. Iya. Terus maksudnya ceritain lagi dong, ini menarik juga nih karena gue minum ciu ya minum gitu ya. Cuman paling cuma sampai panas dada doang gitu, nggak pernah sampai yang muntah, sampai yang dirawat, sampai sorry ya ada yang lewat juga gitu karena ciu. Kenapa maksudnya apa nolak kali ya lambung dia apa gimana kali? Bukan sih, setahu gue kalau ciu bahan-bahannya terlalu parah banget ya campurannya. Oh, gue nggak tahu sih campurannya apa. Nah, emang separah itu kah gitu ya sampai bikin orang koma, gila nggak lo? Sampai bikin orang lewat juga ada gitu kan ya setahu gue ya. Ih gila gokil. Terus ada lagi nggak pengalaman nih kira-kira? Pengalaman gue yang paling terburuk itu sih kalau minum. Kalau minum yang paling Ciu. buruk karena ya minum cuy itu ya, Iya. karena masuk rumah sakit itu ya. Oke. Pril kayaknya cukup ya ngobrol-ngobrolnya nih ya, seru banget nih. Cukup. Tapi sebelum gua tutup nih ya, gue pengen masih tetap ada giveaway juga seperti biasa, pertanyaan akan langsung disampaikan sama narasumber kita nih gitu. Pril, pertanyaan dong Pril buat giveaway. Apa nih kira-kira? 2 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi udah saya sebutin tuh salah satunya. Kalau yang mau dapat giveaway dari gue ya sebutin asal tempat kerja gue di mana dan sebutin hobi gue itu apa. Oke, jadi maksudnya pertanyaannya April sekarang kerja di mana gitu kan? Ya, betul. Tadi udah dibahas tuh di segmen yang awal tuh kan. April kerja di mana sama hobinya April apa? Itu tuh kalau kalian nonton tuh dari tadi kita ngebahas itu sebenarnya. Pokoknya harus nonton dari awal ya kalau mau dapet giveaway. Yes, itu dia. Nah, April makasih banyak banget. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol di Oke, lifestyle-nya with April hari ini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen ikutan kuisnya nih, pengen ikutan giveaway-nya. Kalian harus follow juga IG-nya Super Squad Bogor Barat, sama subscribe juga YouTube channelnya Super Squad Bogor Barat gitu. Nah, April, promoin dong IG, TikTok, entah itu ada Bigo ke atau apa gitu. FB juga nggak apa, mau Friendster juga nggak apa-apa. Ada sih Promoin dong. nama IG gue NS April, L-nya 2 underscore. Oke. N-nya gede, S April, L-nya 2 underscore. Oke. Kalau TikTok Nur Selvia 04. NS April nih gua perjelas ya. Nama IG-nya April ini NS April. NS April. NS April, N-nya gede, L-nya 2 sama underscore. NS April. Nomor WA katanya April. Belakangan. Belakangan. Oke. Jadi yang belakang Belakang kamera. Oke. Ada YouTube nggak? Punya YouTube channel nggak? Belum deh, Kak. Belum ada. Oke. Nah, nih satu pertanyaan simpel sebelum gua tutup. Harapan lu apa sih Pril untuk
waktu-waktu ke depan nih lu ada planning nggak lagi merencanakan sesuatu kah atau harapan terbesar lu apa nih sebenarnya? Harapan gue sih ya mungkin menjadi lebih baik aja gitu ya. Ya satu yang gue harap tuh nikah lagi. Nikah lagi? Emang Emang nikah lagi. Nikah sebelumnya lagi lah. Udah nikah gue. oh udah nikah. Terus cerai? Cerai udah. Oh oke. Udah ada anak juga dong berarti? Udah satu gue. Oh udah ada anak satu. Oke. Oke, hidup janda, gengs. Wih, gila Janda kalau janda terdepan. semakin di depan. Tangan anjing. Oke. Oke. Buat yang di rumah kita berdoa supaya April kedepannya bisa jadi lebih baik. Udah gitu Amin. kapan waktu nanti bisa main lagi ke lifestyle-nya yang di sini gitu ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin atau mungkin April juga nanti ke sini bisa bawa anaknya gitu. Mudah-mudahan anak April sehat-sehat juga Amin, ya Allah. gitu. Makasih buat yang di rumah udah nonton. Jangan lupa juga follow IG-nya Super Squad, subscribe YouTube channelnya Super Squad Bogor Barat, follow IG dan nama TikTok April juga tadi karena kalian pasti bakal lebih pengen tahu gitu sebenarnya April ini kesehariannya atau pribadinya seperti apa gitu. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu lagi di lifestyle orang-orang nanti selanjutnya. Dadah. Bye. Thank you, April. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu.